مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Atau 3 qiyat dari 20 qiyat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Di pertemuan yang lalu pada poin yang ketiga atau qiyat yang ketiga dari 20 qiyat 20 poin yang disebutkan oleh Syekh terakhir menjelaskan bahwa seorang muslim, seorang ahlu sunnah khususnya, hendaknya dia mengumpulkan semangatnya untuk mempelajari ilmu. Seorang pertama dia harus membersihkan wadah ilmu yaitu hati. Kemudian poin yang kedua menjelaskan tentang keikhlasan, di mana seorang harus menghadirkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, seorang muslim, seorang ahlu sunnah harus bersemangat untuk mempelajari ilmu. Jadi berupaya untuk bersemangat mempelajari ilmu. Bagaimana cara seorang muslim itu kemudian dia bisa bersemangat dalam menuntut ilmu? Maka ini pertanyaan, apalagi kalau seorang itu dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang ahli sunnah, apalagi seorang itu dia telah mengatakan bahwa dirinya telah berhijrah dari masa lalunya, apalagi seorang itu dia telah mengikrarkan bahwa dia telah bertaubat dari masa lalunya yang kelam. Maka seorang ketika telah memilih jalan hijrah, maka seorang ketika memilih jalan hidayah, ketika seorang hamba telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menemukan bahwa jalan terakhirnya yaitu dengan berjalan di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, maka karakteristik dan sifat seorang ahlu sunnah adalah dia semangat untuk mencari ilmu. Maka sepatutnya bagi seorang ahlu sunnah, seorang muslim, untuk dia mengumpulkan semangatnya dalam menuntut ilmu. Dia harus bersemangat untuk menuntut ilmu. Maka ini poin yang ketiga. Pertanyaannya, ya kita harus bersemangat menuntut ilmu. Bagaimana cara kita memupuk semangat itu agar kita senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu? Agar jangan sampai seorang itu hadir di majelis ilmu hanya sekedar hadir saja. Tidak ada rasa dorongan untuk menyimak ilmu, tidak ada rasa dorongan untuk menggapai ilmu. Bahkan hidupnya ketika menghabiskan hari-harinya dengan menuntut ilmu, dia tidak tahu tujuannya kemana. Sehingga di sini seorang penting untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana cara untuk memupuk semangat ini, untuk mengobarkan api semangat dalam menuntut ilmu? Maka di antara yang pertama caranya adalah dengan mengetahui keutamaan dari menuntut ilmu. Seorang yang dia telah memutuskan untuk berhijrah, seorang yang dia telah memutuskan untuk bertobat, maka seharusnya orang-orang yang telah mengubah jalannya ini, yang dari jalan yang kelam menuju jalan hidayah, maka seharusnya dia berupaya untuk bisa mengubur, agar berupaya dia untuk bisa menghapus masa lalunya, agar dia bisa berupaya untuk menghilangkan, menghapus dosa-dosa yang telah diperbuatnya dahulu. Bagaimana caranya? Dia harus mencari amalan yang memiliki ganjaran yang besar, dan tidak ada amalan yang besar ganjaran pahalanya setelah yang wajib selain dari menuntut ilmu. Selain dari menuntut ilmu pahalanya besar sekali, sehingga para ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman mereka akan mengatakan bahwasanya menuntut ilmu ini lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Apalagi kalau seorang telah berhijrah, ingin bertobat, dia ingin menghabiskan malamnya dengan sholat tahajud, kadang berat, bertahan hanya sehari 2 hari, kemudian setelah itu sudah tidak lagi dilakukannya. Seorang yang dia telah memutuskan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mengubah, ingin menghapus dosa-dosa yang telah diperbuatnya di masa lalunya, maka dia berupaya dengan banyak beramal soleh. Dia bersedekah namun hartanya terbatas, dia menghabiskan siang harinya dengan berpuasa namun dia adalah orang yang lemah terkadang. Bagaimana caranya untuk mengejar dosa-dosanya itu agar kiranya dosa-dosa itu berkurang dan hilang habis? Tidak ada cara termudah kecuali dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu semua orang mampu. Kalau kita tidak mampu sholat malam, maka menuntut ilmu, Masya Allah, Alhamdulillah mudah. Kita hadir dengan niat yang benar, bukan hanya sekedar hadir daripada mendingan lah, daripada di rumah mendingan di masjid lah, daripada di rumah istri ngomel terus mending hadir di masjid. Tidak, bukan daripada mendingan, namun dia hadir ke masjid karena ingin menginginkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena dia pergi dari rumahnya, beranjak pergi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, sehingga dia bisa beribadah dengan ibadah yang benar.
maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, dan pahala menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandinginya bagi orang-orang yang benar niatnya. Sehingga dari sini bagaimana cara untuk memupuk semangat dalam menuntut ilmu? Dengan mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Karena yang namanya hadir di majelis taklim bukan hanya sekedar daripada mendingan-mendingan, bukan hanya sekedar untuk menambah wawasan, bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, namun lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan orang-orang yang hadir di majelis taklim, jalannya menuju surga Allah mudahkan jalannya. Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tanda orang yang hadir menuntut ilmu adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang sangat banyak lainnya. Maka cara untuk bisa memupuk, membakar motivasi dalam jiwa ini untuk bersemangat dalam menuntut ilmu adalah dengan mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Buku yang bagus ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang judulnya Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Itu buku sangat bagus sekali untuk motivasi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Itu buku sangat bagus sekali. Menuntut ilmu jalan menuju surga, jalan pintas menuju surga, kurang lebih begitu. Baik, itu yang pertama, dengan cara mengetahui keutamaan menuntut ilmu. Dengan demikian, seorang dia akan terbakar motivasinya untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian cara yang kedua, agar seorang itu bersemangat dalam menuntut ilmu, apalagi ahlu sunnah, maka diantara caranya adalah dengan melihat keadaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dengan maraknya kesesatan, dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan kita hidup di akhir zaman, dan kita hidup di saat ini, bukan berarti kehidupan kita ini aman dari fitnah. Kita tidak aman. Hidayah itu sangat besar, sangat berharga sekali. Sehingga seorang yang telah memutuskan untuk berhijrah, seorang yang memutuskan untuk bertaubat, seorang yang memutuskan bahwasanya aku labuhkan diriku kepada pelabuhan jalan sunnah Rasulullah SAW, maka dia harus mengetahui bahwasanya kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Apalagi di negeri kita, berbagai kesesatan, penyimpangan tumbuh subur makmur di negeri kita. Ingin melihat penyimpangan bagaimana bentuknya, yang ngaku nabi ya ada, yang ngaku malaikat Jibril ya ada, yang mengaku menerima wahyu ya ada, orang-orang yang mengaku sebagai ini dan itu ya ada, baik dari dalam kesesatan yang mengaku menisbatkan dirinya kepada Islam, apalagi dari agama-agama yang lain yang berupaya untuk kemudian menyebarkan fitnah kesesatannya di tengah umat. Dan di negeri kita ini tumbuh subur. Itu dari kesesatannya, belum lagi kemaksiatannya, LGBT-nya, kemudian yang ininya, yang itunya, miras, zina dan lain sebagainya. Kalau seorang itu berdiam diri, tidak mau menuntut ilmu, maka dengan cara apa dia bisa kokoh di atas hidayah? Karena tidak ada jalan untuk bisa selamat dari fitnah itu semua kecuali dengan ilmu. Belum lagi iblisnya telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dahulu bahwa dia akan menyesatkan seluruh umat manusia. Sehingga tatkala Al-Imamul Hasanul Basri ditanya, hal yanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Maka Al-Imamul Hasanul Basri mengatakan, launama lawajadna lidzalika raha. Kalau sekiranya iblis itu tidur, niscaya kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Kenapa? Karena iblis telah berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti. Dan itu dibuktikan oleh iblis. Maka sangat banyak sekali kesesatan, penyimpangan, dan keadaan-keadaan yang lainnya yang menuntut kita untuk mau tidak mau belajar menuntut ilmu, apalagi terkhusus seorang ahlu sunnah. Maka di zaman sekarang ini yang namanya belajar menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, bukan sesuatu yang hanya sekedar dianjurkan saja, bukan, namun ini merupakan sesuatu yang darurat. Mau tidak mau kita mesti hadir di majelis taklim kalau ingin selamat dari gelombang fitnah. Betapa banyak orang-orang alim, orang-orang yang alim dari zaman ke zaman, di era 90-an, di akhir belakangan dan lain sebagainya, orang-orang yang alim, namun kita mungkin tidak mendengarnya. Betapa banyak orang-orang yang alim dari kalangan ahlu sunnah membantah kesyirikan, membantah ini dan itu, sampai dipuji oleh para ulama. Itu terjadi, kemudian mati dalam keadaan ateis. Itu ada, bukan di zaman masa lalu, bukan, tapi di masa kita. Belum lagi ada orang-orang yang masya Allah mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, kemudian dia menyimpang dari jalan yang lurus. Dan begitu ada di zaman ini. Hanya saja mungkin kita sedikit mendengarnya, namun itu ada. Kalau orang-orang yang alim saja begitu keadaannya, apalagi kita yang tidak memiliki ilmu. Sehingga mau tidak mau harus menuntut ilmu, mau tidak mau harus hadir di majelis taklim, agar bisa kemudian senantiasa kita istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas jalan hidayah.
Belum lagi Rasulullah SAW mengkhabarkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah SAW dahulu mengkhabarkan bahwa nanti akan ada di suatu zaman ketika datang silih berganti kebaikan, kemudian datang setelahnya keburukan, kemudian datang lagi kebaikan, kemudian datang lagi keburukan. Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa saya nanti ada di suatu zaman itu du'atun ala abwabi jahannam, para da'i yang menyuruh kepada pintu neraka jahannam. Bayangkan Rasulullah SAW menggunakan kalimat du'at, da'i, yang apabila kita mendengar istilah da'i terbayang di benak kita seorang ustadz, mubaligh, kiai dan lain sebagainya. Rasul langsung mengatakan, na'am du'atun ala abwabi jahannam. Ya, akan ada para da'i, bukan da'i. Kalau da'i satu orang, ini du'at, banyak para da'i yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Siapa yang kemudian menerima ajakannya, seruannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa akan ada di suatu masa para du'atun ala abwabi jahannam. Sekarang bagaimana kalau ternyata masa itu adalah di masa kita, misalkan? Bagaimana kalau para du'atun ala abwabi jahannam ini sudah mulai bermunculan? Bagaimana kita bisa membedakan itu? Tidak ada yang dapat membedakannya kecuali dengan ilmu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa tidak terpaksa, kita harus hadir di majelis taklim. Itu masalahnya. Kalau kita ingin selamat, hadir di majelis taklim. Maka bukan hanya sekedar mengetahui keutamaan menuntut ilmu, namun dengan mengetahui mara bahaya yang ada di akhir zaman ini. Itulah yang mendorong kita harus senantiasa belajar. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Sekalipun kita hanya bisa hadir sepekan sekali, jangan tinggalkan majelis ilmu. Niatkan, luruskan karena Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dijaga, agar senantiasa diberikan istiqomah di atas hidayah. Kalau saja kemudian kita mundur dari jalan ini, maka niscaya seorang yang menyendiri, maka dia akan diterkam oleh serigala. Dan betapa banyak kita lihat kawan-kawan kita, Masya Allah, dulunya adalah seorang yang Masya Allah, yang rajin taklim, kemudian dia kendor semangatnya, kemudian dia meremehkan, akhirnya dia pun berpaling dari jalan yang lurus. Dan itu kita saksikan. Mungkin di antara kawan-kawan kita ada yang rajin, ternyata sekarang kembali lagi seperti dahulu. Bisa jadi kita hanya menunggu giliran. Bagaimana caranya agar tidak demikian? Terus senantiasa hadir di majelis taklim. Manfaatkan kesempatan ini. Maka ini merupakan sesuatu yang harusnya mendorong kita untuk semangat menuntut ilmu. Dengan melihat keadaan sekitar, kesyirikan-kesyirikan terjadi di mana-mana. Dengan lagi kesesatan-kesesatan, penyimpangan, dengan lagi yang lainnya dan kemaksiatan yang lainnya, dan itu yang mendorong kita harus senantiasa bersemangat menuntut ilmu, tidak mau. Belum lagi Rasulullah SAW mengkhabarkan, setiap kaum muslimin pasti menginginkan agar Islam ini kembali berjaya, agar Islam ini tidak diinjak-injaknya. Seorang muslim pasti menginginkan agar Islam ini, syariat Islam ini tegak di bumi yang dipijaknya. Bagaimana caranya? Simple, hanya dengan majelis taklim, hadir di majelis taklim, semangat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayya'tum bil'ina wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum bizar, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah bermuamalah dengan cara riba, apabila kalian telah sibuk dengan pertanian dan perdagangan, lebih mendahulukan urusan dunia daripada akhirat, wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, Allah akan menimpakan kepada kalian kerendahan, sehingga kita akan dengan mudah kita dapati seorang muslim malu untuk menampakkan kemuslimannya. Kita akan dapati di zaman ini. Padahal dikatakan bahwa tanah kita berpijak ini mayoritasnya adalah beragama Islam, tapi malu untuk menampakkan ciri khas keislaman. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan kepada diri kita. Apa sebabnya? Karena mulai bertransaksi dengan transaksi riba. Bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengerti tentang riba. Banyak dari kalangan kaum muslimin lebih mendahulukan dunia daripada akhiratnya, dan banyak dari kalangan kaum muslimin yang sudah meninggalkan jihad. Bahkan kadang takut dengan yang namanya jihad. Kalimat jihad sudah mulai ditakuti. Ketika orang-orang sudah sibuk dengan dunianya, sudah sibuk transaksinya dengan riba, sudah meninggalkan jihad di jalan Allah, Allah berikan kehinaan di tengah umat. Bagaimana caranya agar kehinaan itu diangkat kembali? Karena Rasulullah SAW mengatakan la yanzi'uhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengangkat kehinaan itu.
hatta tarji'u ila dinikum. Cara agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kehinaan itu, agar Islam berjaya kembali adalah mudah. Tarji'u ila dinikum, dengan cara kalian kembali kepada agama kalian. Kalian kembali kepada agama kalian adalah dengan hadir di majelis ilmu, serius mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadir bukan hanya sekedar hadir, namun jelas tujuannya. Maka dari sini pentingnya menuntut ilmu. Maka dari sini pentingnya untuk serius belajar, hadir di majelis taklim. Sekalipun hanya mampu sepekan sekali, sekalipun hanya mampu 2 pekan sekali, bahkan sekalipun hanya mampu sebulan sekali misalkan, yang penting serius, niatnya benar. Maka dengan begitu seorang akan dimudahkan untuk istiqomah di atas hidayah. Maka dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kehinaan dan kerendahan di tengah-tengah umat. Maka ini caranya, bukan dengan cara turun ke jalan-jalan, bukan dengan cara membuat tulisan-tulisan baligo dan lain sebagainya. Tegakkan syariat Islam, tegakkan. Jika seorang muslim sudah semangat, ya saya akan hadir di majelis taklim, saya akan belajar agama. Ilmu apa yang harus dipelajarinya? Maka Syekh kemudian mengatakan bahwasanya hendaknya seorang itu mengarahkan semangatnya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berkata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizallahu taala, "Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya semua ilmu yang nafi', semua ilmu yang bermanfaat ini dalam syariat ini, maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kembalinya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang telah bersemangat untuk menuntut ilmu, maka ketika seorang itu telah terbakar motivasinya untuk menuntut ilmu, maka ilmu apa yang seharusnya dipelajari? Maka ilmu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW yang harus dipelajari. Kenapa? Karena semua ilmu yang bermanfaat dalam syariat ini semuanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa baqil ulumi imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhuma tatahaqqaqu bil khidmah. Adapun ilmu yang lain selain Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu syar'i ini sangat banyak. Ilmu-ilmu syar'i ini sangat banyak. Ada Al-Quran, Sunnah, ada ilmu bahasa Arabnya, ada ilmu mustalah hadisnya, usul fikih dan lain sebagainya. Dari sekian banyak ilmu-ilmu dalam syariat ini, ilmu apa yang seharusnya pertama kali dipelajari? Semangat kita ini harus diarahkan kemana ketika kita ingin memulai belajar? Maka arahkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, untuk memahami kalamullah tabaraka wa ta'ala dan memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian pertama malah menyibukkan diri kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Maka ini keliru. Lah ini kan ilmu din, misalkan baru pertama belajar, baru pertama berhijrah, belajar usul fikih, pusing kepalanya. Baru pertama berhijrah, saya putuskan untuk berhijrah meninggalkan masa kelam saya. Kemudian di mana majelis taklim? Oh itu di sana ada itu, majelis mustalah hadis. Kemudian belajar. Ini kan ilmu syariat juga, iya benar. Namun kalau pertama bukan itu yang harus didahulukan, bukan itu yang harus diutamakan. Namun pelajari terlebih dahulu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pelajari terlebih dahulu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baru kemudian kalau sudah berjalan lama, kemudian sudah mengerti dan lain sebagainya, baru mempelajari ilmu yang lainnya. Dan ini terjadi. Dan ini terjadi di beberapa tempat, kemudian membuat program mulazamah dan lain sebagainya, membuat program-program khusus, namun yang mengikutinya adalah orang-orang yang baru berhijrah, orang-orang yang sudah mau hadir semangat saja di majelis taklim. Itu bagus. Orang-orang para pemuda yang baru berhijrah, orang-orang yang baru bertaubat, kemudian belajar usul fikih, pusing kepalanya, kemudian belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan bahasa Arab dasar, bahasa Arab, benar bahasa Arab. Akhirnya pusing. Sedangkan sholat saja belum benar, sedangkan akidah yang benar saja belum diketahuinya. Maka kalau ingin memulai bukan dari sini, loh ini kan bagian dari syariat, benar. Namun sepatutnya bagi seorang muslim yang baru memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu, bukan demikian cara memulai. Namun perbaiki dulu akidahnya, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru mempelajari yang lain, Kenapa? Ilmu-ilmu yang lain itu sifatnya hanya membantu saja. Ilmu yang paling utama adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Adapun ilmu-ilmu yang lain sifatnya hanya membantu saja. Fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Maka seorang mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya hanya membantu memahami Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebatas yang dibutuhkan saja.
Mempelajari bahasa Arab, jangan kemudian seluruh usianya habis mempelajari bahasa Arab. Kapan belajar makna Al-Quran dan sunnahnya? Namun dia ambil secukupnya, kemudian sibukkan dengan Al-Quran dan sunnah. Gunakan ilmu yang telah dipelajarinya itu untuk membantu memahami Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai seorang mengatakan, wah belajar bahasa Arab untuk memahami agama Allah, namun dia tidak pernah kemudian dari apa yang dipelajarinya dari bahasa Arab kemudian dibuktikan untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak. Ada orang-orang yang sibuk dengan mustalah hadis, dengan usul fikih, namun tidak mau digunakan untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga waktunya habis untuk mempelajari ilmu-ilmu semacam ini. Mempelajari ilmu semacam ini baik dan bagus, namun harus tahu bahwa kita mempelajari ini semua untuk memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ilmu-ilmu lain selain Al-Quran dan sunnah ini, sekalipun dia adalah ilmu syariat, maka sifatnya hanya membantu saja, membantu memahami Al-Quran dan sunnah. Au ajnabiyun anhuma, atau ada ilmu selain Al-Quran dan sunnah sifatnya ajnabi, dia bukan bagian dari ilmu syar'i, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu komputer dan lain sebagainya, itu juga dianggapnya ilmu oleh orang belakangan, namun itu bukan ilmu tujuan. Fala yadurul jahlu bihi, dan orang itu tidak mengapa dia bodoh tentang ilmu-ilmu tersebut, itu tidak akan memudorotinya dalam kehidupan ini. Dia tidak mengerti kimia misalkan, ya tidak mengapa, tidak akan memudoroti kebodohannya tentang ilmu kimia misalkan. Dia tidak mengerti ilmu komputer misalkan secara mendetail, ya tidak mengapa, tidak memudoroti kehidupannya. Dia bisa bekerja, dia bisa makan dan lain sebagainya, masih bisa hidup. Nah, ini adalah ilmu-ilmu lain selain Al-Quran dan sunnah. Maka seorang muslim, seorang ahlus sunnah, ketika dia telah mengumpulkan semangatnya untuk menuntut ilmu, maka ilmu apa yang harus dipelajari? Maka ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabil ilma, dan betapa amat sangat indah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya Al-Ilma. Al-Imam Iyad al-Yahsubi mengatakan, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illal mudillu anit tariqil lahibi, ilmul kitabi wa ilmul atharil lati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Al-Imam Iyad al-Yahsubi mengatakan, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illal mudillu anit tariqil lahibi. Hakikat ilmu pada asalnya itu merupakan dua pokok dasar, yaitu Al-Quran dan sunnah. La ya'duhuma illal mudillu ani tariqil lahibi, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang sesat dari jalan yang lurus. Hakikat ilmu itu dua, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan seluruh ilmu syar'i ini kembali kepada dua ini sumbernya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang menyelisih ini kecuali orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ilmul kitabi wa ilmul athari lati qad usnidat an tabi'in an sahibi, yaitu ilmul kitab, ilmu Al-Quranul Karim, wa ilmul athar, dan ilmu athar, ilmu hadis Rasulullah SAW. Dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang telah bersemangat untuk menuntut ilmu, maka gunakan, arahkan semangatnya tersebut untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Dari sini terdapat pelajaran penting juga yang harus difahami. Pertama, bahwasanya masdar talaki atau sumber utama dalam keyakinan ataukah dalam amal ibadah itu adalah Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas yang sahih. Sumber kita dalam keyakinan, dalam akidah adalah Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, maka dari mana keyakinan seorang hamba itu diambil? Dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dari mana akidah seorang itu diambil? Dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dari mana ketauhidan, dari mana rukun iman, dari mana rincian keimanan kepada Allah dan hari akhir itu diambil? Dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dan ini merupakan ilmu, inilah yang disebut dengan ilmu. Maka kalau seorang itu sudah semangat untuk menuntut ilmu, maka gunakan semangatnya tersebut untuk mempelajari Alkitab dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini pula yang disebut dengan masdar talaqi inda ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan sumber utama pengambilan keyakinan akidah seorang ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Quran, sunnah dan ijma'. Terlihat sepele, namun ini berat konsekuensinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, belakangan ini banyak penyimpangan-penyimpangan muncul, kesesatan-kesesatan muncul, dan seorang ahli sunnah harus paham bahwasanya sumber keyakinannya adalah tiga hal ini.
Sumber akidahnya adalah 3 hal ini, dan ini disepakati oleh para ulama dari zaman ke zaman. Para tabi'in, Al-Imamul Auza'i, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, mereka bersepakat bahwasanya 3 hal ini merupakan sumber rujukan umat. Ini merupakan masdar, ini merupakan sumber keyakinan seorang hamba hendaknya diambil, dan tidak ada perbedaan di kalangan 4 mazhab sekalipun, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Maka dari sini bahwa yang namanya dalil bukan hanya sekedar Al-Quran, Sunnah saja. Ijma' pun dalil, kias pun dalil, kias yang sahih pun dalil. Maka kalau dikatakan mana dalilnya, kias misalkan, maka itulah dalil. Oh, tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah, ya karena namanya dalil bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus difahami supaya jangan sampai gagal faham. Misalkan mana dalilnya kalau yang namanya mengeluarkan zakat itu dengan beras di negeri kita Indonesia ini? Dalilnya kias. Kita ingin dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Misalkan, ya tidak ada dari keterangan Al-Quran dan Sunnahnya, kias itu merupakan bagian dari dalil. Oh, ini tidak ada dalilnya mengeluarkan zakat dengan beras. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Kias. Kias itu dalil. Sehingga dari sini seorang Ahlussunnah memahami bahwa yang namanya dalil bukan hanya dan tidak hanya terbatas pada 2 hal saja, Al-Quran, Sunnah. Bukan berarti kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya berarti tidak ada dalilnya. Tunggu dulu, ijma' itu dalil, kias itu dalil. Kalau ada ijma'nya, ijma' para sahabat, maka itu dalil. Kalau ada kiasnya, kias yang benar. Bukan kita yang mengkiaskan, para ulama mengkiaskan, maka kias merupakan bagian dari dalil. Ini yang pertama. Sehingga seorang pembelajar harus mengetahui bahwa inilah disebut dengan dalil. Kemudian dari sini diketahui bahwa yang namanya dalil, bahwa yang namanya sumber pengambilan hukum, sumber pengambilan akidah, keyakinan itu diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ini masalah keyakinan. Al-Quran, Sunnah, Ijma' masalah keyakinan. Kalau masalah hukum, masalah amalan, masalah ibadah, tambahkan satu lagi, kias yang sahih. Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan kias yang sahih. Karena dalam keyakinan tidak ada kias. Oh, ini dikiaskan misalkan tidak bisa. Namun dalam hal ibadah maka ada satu lagi, yaitu kias yang sahih. Ini disepakati oleh para ulama. Dan di sana ada dalil-dalil yang tidak disepakati. Namun ini yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah. Maka dari sini difahami bahwa inilah disebut dengan ilmu, inilah disebut dengan dalil, dan ini merupakan sumber pengambilan hukum dan keyakinan Ahlussunnah. Maka bukanlah sumber pengambilan keyakinan, bukanlah sumber pengambilan hukum, dan bukanlah ilmu. Apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, mereka mengambil amaliyah, mereka mengambil keyakinan itu dari mimpi. Maka mimpi bukan ilmu, maka mimpi bukan sumber keyakinan, maka mimpi tidak bisa melegalkan amalan yang berasal dari mimpi. Pertama, kadang misalkan seorang bermimpi, di dalam mimpinya misalkan berjumpa dengan Rasul, dia saja tidak mengerti bagaimana sifat karakteristik Rasul. Misalkan di dalam mimpinya tersebut ada orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah Muhammad SAW. Karena siapapun bisa mengaku, tapi syaitan, iblis tidak bisa menyerupai Rasul. Kalau mengaku bisa, kalau menyerupai Rasul tidak bisa. Maka seorang bagaimana membedakannya? Dengan dia mengetahui karakteristik Rasulullah SAW. Ketika dia menemukan seorang, ternyata ada orang yang dia mengaku sebagai Rasulullah SAW. Bagaimana sifatnya? Oh, orangnya tidak berjenggot, yaitu bukan Rasul. Itu iblis yang menyerupai, yang mengaku-ngaku sebagai Rasul. Tapi iblis tidak bisa menyerupai persis Rasul, tidak bisa. Kalau mengaku bisa, kalau menyerupai tidak bisa. Maka hati-hati harus dibedakan. Nah, misalkan ada orang yang bermimpi, mengaku-ngaku di dalam mimpinya ini adalah Rasul, ternyata dia jenggotan misalkan. Atau misalkan jenggotan tapi putih semua. Karena Rasul SAW itu jenggotnya tidak putih, hitam. Putih itu sedikit saja. Rambutnya pun sama, berbeda dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar putih jenggotnya. Terlihat, tuanya itu terlihat, tapi Rasulullah SAW tidak. Kemudian misalkan di dalam mimpinya ada orang yang mengaku bahwa dia adalah Rasulullah SAW, kemudian mengajarkan amalan. Kemudian di esok harinya dia mengatakan kepada kaum muslimin yang lain, wahai kaum muslimin, tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah amalan, misalkan untuk tolak bala, misalkan. Maka mimpi ini tidak bisa dijadikan sumber dalil. Dan mimpi ini bukanlah ilmu. Dan mimpi ini bukanlah sumber pengambilan amaliyah ibadah. Maka dari sini harus difahami bahwa ini yang membedakan antara Ahlussunnah dengan yang lain. Dan hati-hati tipu daya iblis, hendak kemudian masuk menghancurkan tatanan keislaman seorang muslim yang sesuai dengan jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat lewat diantaranya lewat pintu ini. Maka ingat bahwa yang namanya hakikat ilmu, yang namanya dalil adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dalam masalah keyakinan. Dalam masalah amalan anggota badan, ibadah dan lain sebagainya, tambahkan dengan kias yang sahih.
Dan ini disepakati oleh para ulama. Maka mimpi bukan ilmu, mimpi bukan dalil. Kemudian juga dari sini harus difahami oleh seorang ahli sunnah bahwa yang namanya ilham atau wangsit yang diperoleh oleh seorang itu, maka itu bukan dalil dan itu bukan ilmu. Kalau mimpi seorang tidur, tapi kalau ilham wangsit biasanya orang itu menyepi, menyendiri, meditasi misalkan, atau bertapa misalkan, atau di malam hari dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian datang cahaya. Dia tidak tidur, tidak, dia melek, sedang meditasi, sedang bertapa, sedang berzikir, kemudian datang cahaya, kemudian mengatakan ini dan itu, kemudian memberikan amalan. Maka apa yang didapatnya ini, maka ini bukanlah ilmu. Ini bukanlah ilmu di sisi Ahlussunnah. Silakan buka kitab manapun dari para ulama Ahlussunnah, mereka tidak akan memasukkan ini bahwa ini merupakan ilmu atau dalil, tidak. Dan ini merupakan kesepakatan 4 mazhab dalam hal ini. Kesepakatan 4 mazhab bahwa yang namanya ilmu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas dalam masalah pengambilan hukum. Al-Quran, Sunnah dan Ijma' dalam masalah akidah. Adapun yang lainnya maka tidak. Maka ilham dan wangsit yang diperoleh oleh seorang hamba ketika bermeditasi misalkan, ketika sholat tahajud kemudian datang bisikan suara, ini bukan ilmu. Ini bukanlah ilmu, ini bukanlah dalil. Kemudian berikutnya juga, dan harus difahami, karena ini belakangan sekarang mulai banyak nanti bermunculan. Apalagi kita yang lemah misalkan mendengar hal semacam ini. Ini bahkan banyak orang-orang yang dia titelnya doktor, kemudian terbawa oleh semacam ini. Gurunya, dia berguru dari seorang yang tidak terlihat bahwa dia adalah orang soleh. Orang yang Masya Allah, tindikan, main biliar, dijadikan sebagai guru spiritual. Dan ini ada di zaman kita. Orangnya masih hidup, dan banyak ini mulai bermunculan di tengah kita. Kemudian menjadi muridnya seorang doktor, orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu din, orang yang mengerti takhrij hadis, orang yang mengerti, orang yang memiliki periwayatan yang banyak kepada Rasulullah SAW, menjadi muridnya, menjadi orang yang tidak dikenal kesolehannya, menjadi orang yang nyeleneh. Kemudian gurunya mengatakan saya berjumpa dengan Nabi Khidir, percaya saja. Gurunya mengatakan saya berjumpa dengan Rasulullah, percaya saja. Bahkan gurunya mengatakan saya berjumpa dengan Allah pun percaya saja. Kalau kamu ingin menjadi waliullah, tulis namamu, kemudian nanti saya akan kirimkan ke guru saya, nanti guru saya yang akan mendapatkan persetujuan dari Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Rasulullah SAW. Percaya saja. Iya, mendapatkan sertifikat. Dan itu ada di zaman sekarang. Apa yang menyebabkan ini terjadi dan banyak pengikutnya? Banyak pengikutnya. Apa yang terjadi? Karena syaitan, iblis masuk melalui pintu ini. Apa itu? Hakikat ilmu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ketika seorang kemudian menambahkan bahwa yang namanya ilham dan wangsit itu bisa sebagai ilmu, bisa sebagai rujukan ilmu, maka akan hancur agama ini. Kemudian akan muncul amalan-amalan yang baru, muncul kemudian wali-wali yang dianggap wali padahal bukan wali. Bagaimana bisa seorang kemudian mengambil ilmu dari seorang yang terlihat jelas bahwa ini menyelisih syariat? Dan ini terjadi di zaman kita, subhanallah. Dan jangan sampai kemudian ini orang-orang banyak ini para doktor, orang-orang yang belajar ke negeri Yaman, orang yang ini, mereka punya ilmu, sehingga dari sini pertama kita harus memahami bahwa sumber keyakinan kita adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ini bukan masalah sepele, sekalipun hanya sebuah ucapan yang ringan saja, tapi ini bukan masalah sepele. Kemudian juga ikhwani fiddin azakumullah, bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang sahih dalam masalah hukum, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dalam masalah keyakinan, ini merupakan ilmu menurut Ahlussunnah, dan ini merupakan sumber pengambilan dalil menurut Ahlussunnah, dan inilah disebut dengan dalil. Bahkan para ulama seluruh Ahlussunnah sepakat bahwa ini yang disebut dengan dalil. Kemudian bukan termasuk ilmu, dan bukan termasuk dalil, dan bukan termasuk sumber pengambilan hukum atau keyakinan adalah perasaan yang muncul di tengah qalbu seorang hamba. Misalkan seorang itu memiliki perasaan, aduh kayaknya kalau misalkan zikir ini ditambah dengan sholawat ini dibaca di waktu ini kayaknya bagus ini. Nah, itu di mix sajalah. Saya kalau membaca itu rasanya tenang. Tidak bisa, perasaan tidak bisa dijadikan dalil. Dan perasaan yang dirasakannya dan misalkan terbukti, maka ini bukanlah ilmu. Ini bukanlah ilmu. Mana Al-Qur'annya, mana keterangan dari Rasulnya, mana ijma' para salafnya kalau ada. Mana keterangan dari para sahabatnya, dari para tabi'innya, atau minimal dari para imam yang 4-nya misalkan. Kalau tidak ada, ini hanya dari perasaanmu saja, maka ini bukan ilmu. Loh, tapi saya telah membuktikannya dan saya tenang, Masya Allah, mendapatkan ketenangan misalkan. Doa saya dikabulkan terus, keinginan saya ini selalu tergapai. Itu tidak bisa menjadi dalil. Itu tidak bisa menjadi dalil.
akan kebenaran amaliyah atau keyakinan yang muncul dari perasaan seorang hamba. Dan ini mesti dipahami oleh seorang ahlu sunnah, karena ujian kita di zaman ini berat. Mungkin diantara kita belum tersentuh dengan apa yang saya sebutkan ini, namun bisa jadi kedepannya ada. Maka mumpung belum tersentuh, maka kita ingatkan, jaga-jaga. Masya Allah, saya melihat sedih sekali keadaan kita ini di zaman sekarang ini. Sedih sekali. Orang-orang yang tidak mengerti tentang din berbicara tentang urusan kerohanian. Orang-orang yang tidak mengerti tentang din berbicara tentang masalah ghaib, berbicara tentang kekasih-kekasih Allah, berbicara tentang masalah kewalian, berbicara tentang syariat. Hancur sudah syariat ini. Maka harus dibatasi. Apa yang disebutkan ini kalau tidak berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, maka ini bukan ilmu. Bukan ilmu, sekalipun dia telah membuktikannya. Apalagi di belakangan ini kita senang kalau ada orang belajar agama itu kemudian menjadi sakti. Itu repot lagi. Ada, karena ada orang belajar ilmu kerohanian ingin menjadi sakti. Maka apa yang dipelajarinya itu bukan ilmu. Sekalipun benar bisa jadi sakti, karena itu memang ada menjadi sakti. Maka ini semua bukan ilmu. Dan ini yang terjadi, yang kemudian diulangi lagi di zaman kita ini, mulai bermunculan lagi. Wa qad kana hadza huwa ilmu salaf. Maka inilah merupakan ilmunya salaf. Ilmu salaf itu tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu merupakan ilmu salaf. Adapun mimpi itu bukan ilmunya salaf. Adapun wangsit, ilham itu bukan ilmunya salaf. Adapun perasaan seorang kemudian kayaknya ini amalan bagus, itu bukan ilmunya salaf. Dan tidak ada jalannya orang-orang yang selamat kecuali jalannya mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, orang-orang yang selamat, lantas kita mengikuti jalannya siapa? Alaihim rahmatullah. Tsumma katsurul kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian setelah zaman mereka era salaf, kemudian banyak pembicaraan, banyak ucapan-ucapan setelah mereka pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia. Di zaman salaf itu banyak ilmu tersebar, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat itu sedikit. Di zaman setelahnya, setelah generasi salaf, ilmu mulai sedikit menghilang. Kemudian banyak ucapan-ucapan manusia, banyak pendapat-pendapat manusia. Fal ilmu fi salaf aktsar. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ilmu di masa salaf itu banyak. Di masa salaf, di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ilmu itu banyak, masya Allah, tersebar. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Adapun setelah zaman mereka, maka pendapat-pendapat, ucapan-ucapan itulah yang banyak. Ilmu mulai sedikit. Qala Hammad ibn Zaid mengatakan, qultu li Ayyub as-Sikhtiyani. Aku pernah bertanya kepada Ayyub as-Sikhtiyani, seorang salaf. Al-ilmu al-yawma aktsar aw fi ma taqaddam. Ilmu di masa kita ini lebih banyak atau ilmu di masa sahabat? Di zaman kita ini lebih banyak ilmu ataukah di zaman sahabat yang lebih banyak ilmu? Maka Ayyub as-Sikhtiyani mengatakan, al-kalamul yawma aktsar. Di zaman kita pendapat-pendapat, ucapan-ucapan itulah yang banyak bermunculan. Lebih banyak omongan dibandingkan lebih banyak ilmu. Wal ilmu fima taqaddama aktsar. Adapun ilmu di masa sahabat itu lebih banyak. Dan ini masih zamannya salaf, apalagi di zaman kita. Di zaman kita ilmu semakin berkurang, semakin dicabut. Maka kalau kita tidak segera menuntut ilmu, maka ingin sampai kapan? Ingin sampai nanti ilmu tidak tersisa baru kita sadar menuntut ilmu. Ingin hingga nanti kemudian dunia ini hingga tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang buruknya saja baru kita mau menuntut ilmu. Sudah tidak ada lagi kesempatan saat itu. Sehingga mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan nikmat, kesempatan istiqomah di atas hidayah, maka sudahlah, tidak perlu memikirkan macam-macam. Ada kesempatan ada di majelis taklim, hadir saja. Sehingga di kalangan salaf itu ada yang mengatakan bahwasanya pelajarilah ilmu, menuntutlah ilmu, karena bisa jadi hari ini engkau tidak menggunakannya, namun di kemudian hari engkau akan menggunakan ilmu tersebut. Bisa jadi saat ini tidak bermanfaat bagimu, tidak tahu apa manfaatnya, apa faedahnya, namun bisa jadi di kemudian hari itu bermanfaat bagimu. Karena mumpung masih banyak orang yang mau mengajarkan. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan prinsip yang keempat, ini merupakan poin yang keempat, ini merupakan kiat yang keempat. Ketika kiat yang ketiga seorang hendaknya mengumpulkan semangatnya untuk menuntut ilmu, maka poin yang keempat ini hendaknya seorang itu mengerahkan semangatnya itu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Jangan sampai kemudian lebih parah dari apa yang kita sebutkan. Sudah semangat menuntut ilmu, ternyata dia habiskan menuntut ilmunya dengan ilmu dunia misalkan. Sedangkan urusan agamanya dia jahil. Kemudian dia taubat, kemudian dia sadar, ternyata dia malah menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan misalkan. Maka sudah habis waktunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Hadis dikeluarkan oleh Imamul Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang pintar dalam urusan dunia namun bodoh dalam urusan akhirat. Allah mengecam itu, Allah membenci hal tersebut. Maka kalau semangat hendaknya diarahkan untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian termakan oleh omongan-omongan mereka yang menamakan dirinya sebagai para cendekiawan muslim. Jangan sampai sebagian mereka para liberal, jangan sampai sebagian mereka para orientalis kemudian mengatakan kalian sih masih duduk saja di masjid, masih membahas qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Lihat itu orang kafir sudah sampai ke bulan. Begitu. Mereka mengatakan begitu. Lihat itu orang kafir sudah sampai ke bulan, sedangkan kalian wahai kaum muslimin masih membahas qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Masih membahas masalah haid nifas, haid nifas. Subhanallah. Subhanallah. Iya, kalian telah sampai ke bulan, tapi kami telah sampai kepada Robnya bulan. Kami telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, sedangkan kalian tidak sampai-sampai, kalian hanya sampai ke bulan saja. Maka jangan tertipu oleh ucapan sebagian mereka para orientalis yang ingin menggombosi jalannya kaum muslimin. Dan ini merupakan kiat keempat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kiat yang kelima. Nanti diantaranya adalah kiat memilih guru dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan di atas jalannya yang lurus. Karena berbagai fenomena penyimpangan di akhir zaman ini yang saya saksikan, sangat banyak sekali. Maka mungkin ini belum tersentuh oleh jamaah. Maka sebelum itu sampai, maka kita perlu untuk membentengi diri kita. Membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu sekalipun hanya sepekan sekali saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada. Ya, silakan yang langsung dulu. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Cina. Islam lah. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, utlubal ilma walau bisin ini merupakan sebuah hadis, dikatakannya begitu. Namun ini bukan hadis yang sahih. Ini adalah hadis palsu yang disebarkan di tengah umat. Hadis palsu yang disebarkan di tengah umat. Iya, hadis dia tapi hadis palsu. Iya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil dan juga tidak bisa dijadikan sebagai motivasi kita. Oleh karenanya untuk menjawab kenapa kok malah Cina, jawabannya hadis palsu. Karena hadis palsu ya sudah tidak ada jawaban selanjutnya. Karena dulu di era-era para ulama yang namanya hadis palsu, hadis tidak ada asal usulnya. Kalau hadis palsu kadang masih ada sanadnya. Ada hadis yang tidak ada sanadnya, disebarkan saja oleh mereka orang-orang yang hendak merusak Islam. Sehingga para penjual di pasar ketika menjual terong, mereka membawakan hadis, siapa yang memakan terong atau siapa yang terong itu ada di dalam perutnya maka dia akan terjaga dari api neraka. Dulu begitu, sampai ada yang begitu. Tukang kopi mereka mengatakan siapa yang kopi itu masih ada di lisannya, masih ada di perutnya maka akan terjaga dari api neraka. Sampai ada yang begitu. Di antara mereka orang-orang Syiah menyebarkan hadis-hadis palsu, bukan hanya 1-2, bukan hanya ribuan, ratusan ribu. Ini baru 1 orang, yang lainnya banyak lagi. Sehingga tersebarlah di tengah umat. Tersebarlah di tengah umat. Di antara hadis yang palsu tersebut juga adalah utlubal ilma walau bisin. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Banyak hadis-hadis yang lain yang palsu juga. Iya. 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 Wallahu taala alam bisawab. Ana enggak hadir sekarang. Hanya saja di antara salah satu bentuk jual beli inah adalah jual beli dengan cara tipu daya. Misalkan saya punya HP. Kemudian saya sudah mengatakan kepada kawan saya. Misalkan saya akan jual kamu ini, dia butuh uang, dia mau minjam uang kepada saya.
Misalkan dia butuh uang, tapi kita tidak mau, kita kan ingin supaya mendapatkan untung. Gimana caranya? Dia padahal dia yang butuh uang. Kita katakan, ya sudah, kamu beli saja HP saya ini. Misalkan dia butuh 1 juta. Kemudian kamu beli HP saya ini seharga 1 juta. Kamu kan butuh 1 juta uangnya. Ya udah, saya jual HP saya ini seharga 1 juta. Kemudian nanti saya beli lagi HP saya ini seharga 800.000. Kamu kan nanti dapat uang tuh. Nah, ini namanya inah di antara maknanya. Jadi misalkan dia datang kepada kita meminjam uang, saya butuh uang 1 juta. Kan tinggal kasih saja begitu. Ini tidak, kita yang mengatakan, "Nih kamu beli HP saya saja." Lah, belinya pakai apa? Uang saya tidak punya. Udah, kamu pegang saja dulu 1 juta, nanti saya beli lagi ini 800.000. Jadi kan kamu megang uang. Ya, jadi kan megang uang. Nanti kamu bayar ke saya 1 juta. Jadi untung 200.000 dianya. Begitu. Nah, ini salah satu makna al-inah. Salah satunya juga adalah dengan cara tipu daya. Seorang itu menjual, tapi dia sudah ada omongan dengan kawannya, nanti kamu tawar ya dagangan saya ini, kalau misalkan ada orang yang membeli, tawar dengan harga sekian. Jadi supaya laku tinggi begitu. Sengaja sudah ada omongan dulu. Ini salah satu juga tafsiran dari al-inah. Itu yang hadir di benak saya, tinggal nanti bisa dibaca dan dirinci lagi. Itu diantaranya, bentuknya diantaranya begitu. Dan ini semua riba. Ini semua riba. Yang satu bentuk tipu daya, yang satu riba, jelas ribanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik. Iya. Entah kalau di kita mungkin ada tidak yang begitu. Iya. Ya mungkin kalau diakalin sih banyak. Iya. Baik, ada pertanyaan. Minta penjelasan tentang kias. Apakah ada kias yang terlarang ataukah semua kias dibolehkan? Minta contohnya, Ustaz. Iya, kias itu bermacam-macam. Dalam ilmu usul fikih itu beraneka ragam bentuknya kias. Dan di antara bab yang paling sulit dalam ilmu usul fikih adalah ilmu kias. Makanya pembahasan kias biasanya nanti di akhir-akhir itu. Dan untuk sampai kepada kias butuh ilmu-ilmu alat yang lain. Jadi pembahasan ilmu usul fikih yang paling berat itu adalah masalah kias. Masalah kias. Karena kias ada syarat-syaratnya. Pertama, kias ada syarat-syaratnya. Kenapa? Karena sesuatu yang bisa dikiaskan itu kalau memang tidak ada dari Al-Quran dan Sunnahnya. Sesuatu yang bisa dikiaskan itu kalau misalkan ada kecocokan. Sedangkan yang namanya kecocokan ini apa? Apakah itu merupakan ilatnya? Apakah alasannya? Apakah kecocokan dari segi hikmahnya? Apakah kecocokan dari segi bentuknya dan lain sebagainya? Sehingga nanti di sana ada, makanya dikatakan bahwa yang dijadikan kias adalah kias yang sahih, kias yang benar saja. Ada di sana kias ma'al farik, ada di sana kemudian kias dari segi mafhum mukhalafah dan lain sebagainya. Misalkan di antara kias yang sahih adalah tadi masalah misalkan mengeluarkan zakat dengan beras. Mudahnya zakat dengan beras itu tidak ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah. Zakat dengan beras tidak ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma. Kalau ada ijma'nya sudah, kita tidak gunakan kias karena ijma itu dalil. Kalau ada Al-Qurannya, Sunnahnya, maka sudah selesai pembahasan. Tidak ada menggunakan kias dan ijma karena ada Al-Quran dan Sunnahnya. Sekarang bagaimana cara kita mengeluarkan zakat untuk negeri kita Indonesia ini? Bagaimana caranya? Apakah harus mengeluarkan dengan kurma sedangkan di kita sulit untuk mendapatkan kurma misalkan? Bagaimana caranya? Apakah dengan mengeluarkan dengan kismis misalkan dan lain sebagainya? Maka para ulama mengkiaskan, oh, yang dimaksud mengeluarkan zakat di sini adalah dari bahan pangan. Dari bahan pangan. Sedangkan kalau begitu bahan pangan di kita adalah menggunakan nasi yang berasal dari beras, maka kita mengeluarkan bahan pangan juga. Bahan pangan berapa ukurannya? Ya sama seperti ukurannya kurma dan kismis, bahan pangan yang mereka gunakan. Kenapa? Sama-sama bahan pangan, karena ada kecocokan di sana sehingga bisa dikiaskan. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya mengeluarkan zakat dengan uang itu tidak sah. Kenapa? Pertama karena karena di zaman Rasul pertama ada uang. Dan di zaman Rasul sangat memungkinkan untuk mengeluarkan zakat dengan uang, namun tidak ada riwayat yang sahih. Ingat, yang sahih. Yang sahih mengeluarkan mereka Rasulullah dan para sahabatnya dengan uang, yang sahih, ingat. Yang sahih. Kalau misalkan yang lemah ada, kalau yang diperbincangkan ada banyak. Tapi kalau yang sorry itu tidak. Sehingga dari sini para ulama kemudian bagaimana cara orang-orang yang tidak makan dengan kurma, kismis dan lain sebagainya mengeluarkan zakatnya? Maka mereka mengkiaskan karena Al-Qurannya tidak ada, Sunnahnya tidak ada, ijma'nya tidak ada. Bagaimana cara mereka mengkiaskan? Difahami dari dalil-dalil tentang zakat bahwa yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau begitu disamakan saja dengan apa yang terjadi di negeri kita. Karena di negeri kita makanan pokoknya dengan nasi, yaitu berupa beras mentahnya, maka yang dikeluarkan adalah berasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hanya saja kias dalam permasalahan kias ini adalah pembahasan yang cukup pelik.
pembahasan yang cukup pelik dan pembahasan yang paling sulit dalam permasalahan usul fikih. Karena nanti di sana beraneka ragam, ada kias ma'al farik, ada kias ini dan itu dan lain sebagainya. Hanya saja yang dijadikan dalil adalah kias yang sahih saja. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Ya. Ya, memang dari beberapa mazhab begitu. Beberapa mazhab mereka mensyaratkan, mereka sebenarnya membahasnya dari sisi masjid, dikatakan masjid jami itu bagaimana? Begitu. Masjid jami itu artinya masjid yang dipakai Jumatan. Iya, kalau ini dipakai Jumatan ini jami juga. Iya. Jadi iya. Sebagian mazhab mereka memang hanya mempersyaratkan misalkan di sebuah kampung ada satu masjid cukup. Sehingga kalau ada masjid-masjid yang lain, maka masjid yang lain ini ya dirembukan supaya di satu titik. Begitu. Itu salah satunya. Kemudian juga di antara mereka juga karena mempersyaratkan bahwa yang namanya sholat Jumat itu sah dengan sekian orang. Sehingga kalau misalkan pada mencar nanti tidak terpenuhi syarat sahnya. Sebagian mazhab begitu. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan yang lebih afdal, ya itu menurut dia. Maksudnya menurut dia itu afdal bagi engkau. Kalau kamu ikut sholat di sini maka kurang afdal. Begitu. Gitu. Iya. Iya. Nah ini iya. 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 Nah ini kesalahan kita juga selaku para penuntut ilmu. Kita tidak bisa mendudukan siapa kita. Jadi ini kesalahannya dari awalnya, dari sikapnya. Ada yang namanya seorang itu dibagi dua, dia mujtahid atau awam. Yang namanya kita ini, semua kita ini manusia terbagi menjadi dua, mujtahid atau awam. Mujtahid atau awam, cuma ada dua pilihannya, mujtahid atau awam. Mujtahid bertingkat-tingkat, awam bertingkat-tingkat. Mujtahid ada sikap-sikapnya yang telah ditentukan oleh para ulama. Kalau sebagai seorang mujtahid tidak boleh taklid, tidak boleh begini, itu mujtahid. Kalau sebagai awam pun sudah ada sikap-sikapnya. Di antara sikap yang harus dilakukan oleh seorang awam adalah tidak memaksa orang lain untuk mengikuti dirinya. Jadi kalau misalkan ini afdol, itu afdol untuk dirinya sendiri. Untuk diri sendiri. Kalau sampai memaksa yang lain, itu tidak diperkenankan karena itu bukan tugasnya awam. Orang awam hanya mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Nah, maka salahnya dari awal ini kita. Kadang kita ini sama-sama awam, kemudian memaksa orang lain supaya sama dengan kita. Padahal dia awam, saya juga awam. Nah, yang namanya awam, sesama awam tidak boleh memaksa. Tidak boleh memaksa. Misalkan, taruhlah, jangan itu. Misalkan kunut subuh, misalkan. Masing-masing awam mendiskusikannya. Padahal awam, apa yang ingin didiskusikan? Cukup kita katakan bahwasanya yang saya lihat bahwa yang afdol adalah tidak kunut. Adapun orang yang kunut maka silakan, memang ada ulama yang mengamalkannya juga dan itu di kalangan para salaf. Adapun kita memaksa mereka untuk sama seperti kita, maka kita ini awam. Kita ini awam dan tidak boleh bagi seorang awam untuk memaksa yang lain sama seperti kita. Namun harus dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang memang harus begitu. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak bisa. Dalam masalah akidah tidak bisa. Dalam masalah hak dan batil tidak bisa. Sudahlah, tidak mengapa, kita kan sama-sama awam. Kamu pengen minta ke ini ya nggak apa-apa. Saya pengen tidak mengalap berkah ke kuburan pun tidak mengapa. Nggak bisa kalau masalah akidah. Tapi kalau masalah fikih, masalah ijtihad para ulama yang memang ada permasalahannya, maka sama-sama awam tidak boleh memaksa. Hanya saja masing-masing awam harus lihat, oh ternyata yang lebih afdol menurut saya adalah sholat di masjid jami, misalkan katanya begitu. Adapun bagi saya sama saja, pengen di jami, pengen di sini sama saja. Maka yang penting khusyuk, yang penting lebih kemudian mendatangkan kekhusyuan, maka itu yang lebih utama misalkan. Maka masing-masing menjalankannya. Jadi awal sikapnya sudah salah. Dan ini harus diperbaiki, apalagi di era globalisasi sekarang. Semuanya bisa diakses. Semua orang awam menganggap bahwa dirinya sudah tidak lagi awam, padahal dia masih awam. Begitu. Wallahu taala alam bisawab. Nah, ini yang memang harus sesekali dibahas tentang bagaimana seorang awam itu bersikap, bagaimana seorang awam itu beragama. Karena para ulama pun menulis hal-hal semacam itu. Bagaimana awam ini bersikap? Kawaid fikihnya untuk orang awam bagaimana? Usul fikihnya untuk orang awam itu bagaimana? Itu ada kitab yang menyusun tentang itu. Syekh Sa'd As-Sistri menulis tentang hal itu. Sehingga orang awamnya pun dia berhak menjadi seorang yang awam. Karena sebagian kita mungkin dikatakan awam saja tidak pantas. Begitu.
Karena awam ini berat, untuk sampai ke tingkatan awam ini berat. Begitu, wallahu taala alam bisawab. Jadi, bagaimana cara menjelaskannya? Sulit, berat. Kita harus duduk bersama dulu mengkaji secara ilmu. Tapi kalau misalkan kita, ya sulit sama-sama awam, jadi bagaimana berat kitanya? Sulit. Iya. Iya, jadi memang yang harus diingatkan adalah memang ini tugas para pengajar, tugas para dai untuk menerangkan kedudukan seorang awam, bagaimana cara bersikapnya dalam beragama. Iya, dan ini memang tugas berat, apalagi di zaman kita ini, semuanya bisa diakses dengan mudah. Wallahu taala alam bissawab. Jadi bagaimana dengan orang yang menganggap bahwa yang afdol adalah di masjid jami? Ya tidak mengapa, dia ilmunya sampai di situ, maka dan menurut dia dan apa yang dia lakukan maka itulah afdolnya. Adapun menurut kita tidak. Pertama itu. Dan yang kedua, kalau dikatakan afdol dan tidak afdol, maka ini kan hanya sebatas afdol dan tidak afdol. Kalau sampai mengatakan sah dan tidak sah, maka ini harus kemudian dikejar. Maksudnya dikejar itu harus didudukan. Ini masalahnya sah tidak sah. Seakan-akan menuduh bahwa yang sholat di sini tidak sah semua nantinya. Dan ini tuduhan berat. Yang harus memang didudukan nantinya. Wallahu taala alam bissawab. Iya. Yang terpenting jangan tinggalkan majelis ilmu. Insya Allah entah kapan mungkin nanti akan terjawab itu semua. Dan kita akan bisa mengetahui bagaimana sikap sebagai seorang awam yang baik dan benar. Sebagai seorang awam ahlussunnah wal jamaah. Karena awamnya ahlussunnah itu dapat mengalahkan 1000 ahli ilmu dari kalangan musyrikin. 1000 ahli ilmunya. Kalau kita menjadi seorang awam ahlussunnah yang baik dan benar. Iya. Yang penting terus belajar. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi